Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Dr. Hamila SEAKMM selaku dosen pengampu perpajakan 1 dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan tentang pajak pertambahan nilai. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Carla Isfahani. Saya Diva Magfirah. Saya Maria Desma Putri. Nama saya Niko Putrillah. Saya Davinter Noval. Pokok-pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu pengertian PPN, dasar hukum PPN, penyerahan dan bukan penyerahan barang kena pajak, pengusaha kena pajak, objek PPN, tarif dan pengenaan PPN, pajak masukan dan pajak pengeluaran, dasar pengenaan pajak PPN, barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, pemungutan dan penyetoran pajak terutang, serta penyampaian SPT pada masa PPN. Tujuan pembelajaran untuk mengetahui pengertian pajak pertambahan nilai, untuk mengetahui maksud dari penyerahan barang kena pajak, untuk mengetahui pengertian pajak masukan dan pajak pengeluaran, untuk mengetahui barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan, dan untuk mengetahui kapan saat terutangnya pajak. Pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Karenanya tidak heran jika PPN sering kita temukan dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut, kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Add Tax atau VAT. Dasar hukum pajak pertambahan nilai. Dasar hukum PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian, dasar hukum terbaru PPN tertuang di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah 1. Penyerahan hak karena suatu perjanjian. Perjanjian meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Yang kedua, pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Penyerahan barang kena pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna atau leasing. Yang dimaksud dengan pengalihan barang jasa kena pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha atau leasing adalah penyerahan barang kena pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha atau leasing dengan hak opsi. Ketiga, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pedagang perantara ialah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Sedangkan yang dimaksud dengan juru lelang adalah
juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Keempat, pemakaian sendiri dan atau pembelian cuma-cuma atas barang kena pajak. Pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, dan atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Kelima, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Keenam, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak berutang, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan barang kena pajak atau tempat tersebut merupakan penyerahan barang kena pajak. Ketujuh, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar pada waktu barang kena pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan barang kena pajak yang dititipkan tersebut. Yang terakhir, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Bukan penyerahan barang kena pajak. Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah 1. Penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagai mana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Makelar adalah perdagangan perantara yang diangkat oleh presiden atau oleh pejabat yang oleh presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan yang mendapat upah atau provisi tersebut atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang memiliki hubungan kerja dengan mereka. Kedua, penyerahan barang kena pajak untuk jaminan piutang. Ketiga, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang selama pengusaha kena pajak melakukan pemusatan kepada pajak terutang. Keempat, pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Yang dimaksud dengan pemecahan usaha adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehan tidak dapat dikreditkan karena perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau karena pengeluaran tersebut untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagang atau disewakan. Selanjutnya, pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean, melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atau barang kena pajak tidak berwujud, dan melakukan ekspor jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil diwajibkan
Yang pertama, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kedua, memungut pajak yang terutang. Ketiga, menyetorkan PPN yang masih harus dibayarkan dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Serta keempat, melaporkan perhitungan pajak. Objek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas 1. Penyerahan barang kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang terwujud dan diserahkan merupakan barang kena pajak. Kedua, barang tidak terwujud dan diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kedua, impor barang kena pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor barang kena pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Ketiga, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Termasuk dalam pengertian penyerahan jasa kena pajak adalah jasa kena pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau yang diberikan secara cuma-cuma. Keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor barang kena pajak atas barang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean juga dikenakan PPN. Kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh siapapun. Keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang dimaksud dengan barang kena pajak tidak berwujud adalah 1. Penggunaan atau hak penggunaan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rasial, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serta lainnya. Kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. Ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. Keempat, pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubung dengan penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial yang hak serupa lainnya. Kelima, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Kedelapan, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Tarif pajak pertambahan nilai. Tarif PPN adalah 11%. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang kena pajak berwujud yang diekspor. Barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. Jasa kena pajak yang diekspor termasuk jasa kena pajak yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor. Barang kena pajak atas dasar pesanan atau permintaan, dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean, dikenai PPN dengan tarif 0%.
Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan berdasarkan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dasar pengenaan pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak meliputi harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan atau oleh penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud, karena pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Yang keempat, nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang kelima, nilai lain, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal harga jual, nilai penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor sukar ditetapkan. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak seperti air minum dan listrik. Contohnya, Septian, si pengusaha kena pajak, menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. PPN yang terutang adalah 11% dikali 25 juta sama dengan 2.750.000, itu pajak pertambahan nilai. Pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Pembelian barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pungutan pajak.
Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Tempat pengkreditan pajak masukan adalah di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Faktur pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Antara lain, alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus sama dengan alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam surat keputusan pengukuhan. Dalam hal pengusaha melakukan impor barang kena pajak dan tempat melakukan impor berbeda dengan tempat pengusaha kena dari tadi nyala gak sih? Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Tempat pengkreditan pajak masukan adalah di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Faktur pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Antara lain, alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus sama dengan alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam surat keputusan pengukuhan. Dalam hal pengusaha melakukan impor barang kena pajak dan tempat melakukan impor berbeda dengan tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan, maka tempat pengkreditan pajak masukan atas impor barang kena pajak adalah di tempat pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dengan demikian, pengusaha kena pajak yang melakukan impor barang kena pajak tersebut tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di tempat barang kena pajak tersebut diimpor. Berikut adalah contoh pajak masukan dan pajak keluaran. Masa pajak Mei 2022. Pajak keluarannya sebesar 2 juta, pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 4.500.000. 2 juta dikurang 4.500.000 sama dengan 2.500.000. Itu adalah pajak yang lebih dibayar. Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Juni 2022. Jadi masa pajak Juni 2022, pajak keluarannya sebesar 3 juta, pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 2 juta. 3 juta dikurang 2 juta sama dengan 1 juta, itu adalah pajak yang kurang dibayar. Pajak yang lebih dibayar dari masa pajak Mei yang dikompensasikan ke masa pajak Juni. Itu 2.500.000. Pajak yang lebih dibayar pada masa pajak Juni itu 1.500.000. Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Juli 2022. Selanjutnya yaitu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk pertama yaitu perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Contohnya Septian, si pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 19 Juni 2022. Pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak diberikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan berlaku surut sejak tanggal 19 Juni 2022. Pajak masukan yang diperoleh sebelum tanggal 19 Juni 2022 tidak dapat dikreditkan. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya ada perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau tidak memenuhi persyaratan formal dan material atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan dan pemeriksaan sesuai dengan sistem self-assessment, pengusaha kena pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam SPT masa PPN.
Selain itu, kepada pengusaha kena pajak juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT masa PPN, sehingga sudah selayaknya jika pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN tidak dapat dikreditkan. Contoh dalam SPT masa PPN dilaporkan pajak keluaran itu 10 juta, pajak masukan 8 juta. Dari hasil pemeriksaan diketahui pajak keluaran 15 juta, pajak masukan 11 juta. Dalam hal ini, pajak masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar 11 juta, tetapi tetap sebesar 8 juta, sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut. Pajak keluaran itu 15 juta, pajak masukan 8 juta, kurang bayar menurut hasil pemeriksaan jadi 7 juta, kurang bayar menurut SPT itu 2 juta, masih kurang dibayar yaitu 5 juta. Tenggang waktu pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Ketentuan ini memungkinkan pengusaha kena pajak untuk mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang tidak sama yang disebabkan antara lain faktur pajak terlambat diterima, pengkreditan pajak dan masa pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan pajak masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan surat pemberitahuan masa PPN yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila pajak masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan, yaitu dikapitalisasi, kepada harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan dan terhadap pengusaha kena pajak belum dilakukan pemeriksaan. Objek PPN. Penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak. Saat terutangnya PPN, saat barang kena pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau saat barang kena pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Selanjutnya, jika pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Selanjutnya ada penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak saat terutangnya PPN, yaitu saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai barang kena pajak tersebut baik secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Selanjutnya, jika pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Selanjutnya, ada penyerahan barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, yaitu saat terutangnya PPN saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa di bawah ini. Yang pertama, saat harga penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua, saat harga penyerahan barang kena pajak tidak berwujud ditagih oleh pengusaha kena pajak. Yang ketiga, saat harga penyerahan barang kena pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh pengusaha kena pajak. Yang keempat, saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh pengusaha kena pajak jika saat sebagaimana dimaksud dalam ketiga poin di atas tidak diketahui. Objek PPN selanjutnya yaitu penyerahan jasa kena pajak, lalu terutangnya PPN saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Jadi, jika pembayaran diterima sebelum penyerahan jasa kena pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Objek PPN selanjutnya yaitu
itu dari impor barang kena pajak saat terutangnya PPN, yaitu saat barang kena pajak tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean. Selanjutnya, objek PPN ekspor barang kena pajak, terutangnya PPN saat barang kena pajak dikeluarkan dari daerah pabean. Selanjutnya, objeknya yaitu aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atau persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi. Saat terutangnya PPN, mana yang terjadi lebih dahulu di antaranya yaitu saat ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris dan saat berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, saat tanggal penempatan pengadilan yang menyatakan perseroan dibubarkan, saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada. Objek PPN selanjutnya yaitu penyerahan barang kena pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas barang kena pajak. Saat terutangnya yaitu saat ia ditandatanganinya akte yang berkenaan oleh notaris. Objek PPN selanjutnya, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau memanfaatkan jasa kena pajak di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Saat terutangnya PPN itu saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak tersebut di dalam daerah pabean. Jika pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Terutangnya pajak atas penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak terjadi saat barang kena pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli atau pada saat barang kena pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha angkutan. Selanjutnya ada pemungutan dan penyetoran pajak terutang serta penyampaian SPT masa PPN. Pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak kepada pemungut PPN wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Meskipun demikian, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN tersebut tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN. Selanjutnya ada pemungutan dan penyetoran pajak terutang. Jatuh tempo penyetoran PPN atau PPN dan PPNBM terangkum dalam tabel berikut ini. Jika penyetor pajak adalah pengusaha kena pajak, kemudian objek pajak PPN yang disebabkan pajak keluaran lebih besar berakhirnya masa pajak daripada pajak dan sebelum SPT masa masukan, itu jatuh temponya paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Kemudian kalau disetor oleh importir, objek pajaknya PN atau PPN dan PPNBM atas impor. Jatuh temponya itu bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Kemudian jika disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri, itu objek pajaknya PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri. Jatuh temponya paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Kemudian jika pemungut PPN selain bendahara pemerintah yang ditunjuk, objek pajaknya PPN atau PPN dan PPNBM. Jatuh temponya paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian kalau disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, objek pajaknya itu PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Jatuh temponya itu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Kemudian jika dipungut oleh bendahara pengeluaran, objek pajaknya PPN atau PPN dan PPNBM, jatuh temponya paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, jika dipungut oleh Dirjen Bea Cukai, objek pajaknya PPN atau PPN dan PPNBM atas impor. Jatuh temponya dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukannya pemungutan pajak. Next. Selanjutnya ada penyampaian SPT masa PPN. Pengusaha kena pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM yang telah disetor dengan menggunakan SPT masa PPN ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Orang pribadi atau badan yang bukan pengusaha kena pajak wajib melaporkan PPN yang telah disetor atas kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan lembar ketiga surat setoran pajak ke kantor pelayanan pajak yang wilayahnya meliputi tempat pembangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Orang pribadi atau badan yang bukan pengusaha kena pajak wajib melaporkan PPN yang telah disetor atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dengan menggunakan lembar ketiga surat setoran pajak ke kantor pelayanan pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Ditjen Bea Cukai wajib melaporkan hasil pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM atas impor secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya. Bendahara pengeluaran wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM yang telah disetor ke kantor pelayanan pajak tempat pemungutan PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pejabat penanda tangan surat pemerintah membayar wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM yang telah disetor ke kantor pelayanan pajak tempat pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPT masa PPN dan atau keterlambatan penyampaian SPT masa PPN. Pengusaha kena pajak tetap dikenai sanksi administrasi. Selanjutnya ada barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukannya dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.
Jenis barang-barang yang tidak dikenai PPN. Kelompok barang sebagai berikut. Yang pertama, barang hasil pembangunan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yang meliputi minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar, obsidien, oker, pasir, dan kerikil. Kemudian batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, dan biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yang meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, telur, garam, baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium, daging, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termaksud makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan pajak daerah. Kemudian yang keempat ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Sedangkan jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. Yang pertama itu jasa pelayanan kesehatan medis. Di antaranya itu ada jasa dokter umum, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan, jasa kebidanan, jasa paramedis, jasa rumah sakit. Kemudian ada jasa pelayanan sosial yang meliputi jasa pelayanan panti asuhan, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan dan kecelakaan, jasa lembaga rehabilitas, dan jasa penyedia rumah duka atau jasa pemakaman. Selanjutnya ada jasa pengiriman surat dengan perangko yang meliputi jasa pengiriman surat dengan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Kemudian ada jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan jasa kesenian dan hiburan. Selanjutnya ada jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum yang meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Antara lain pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak, dan pembuatan kartu tanda penduduk. Selanjutnya ada jasa penyediaan tempat parkir, yaitu jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. Kemudian ada jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dan wesel pos. Uang dengan wesel pos. Selanjutnya ada impor dan penyerahan BKP tertentu dan atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Impor barang kena pajak tertentu, barang kena pajak atau BKP tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah
1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan TNI atau Polri yang melakukan impor tersebut dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang diimpor oleh PT Persero Pindad yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau Polri. Yang kedua, vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional. Yang ketiga, buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama. Yang keempat, kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang, serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayanan niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan, penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya. Yang kelima, ada pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau memelihara pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada perusahaan angkutan udara niaga nasional. Yang keenam, kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Yang ketujuh adalah peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk menyediakan data batas dan foto udara wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional yang diimpor oleh Departemen Pertahanan TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI. Selanjutnya ada impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Definisi barang kena pajak yang bersifat strategis adalah yang dimaksud dengan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang. Makanan ternak, unggas, dan ikan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan. Selanjutnya ada barang hasil pertanian, bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternak, penangkaran, atau perikanan. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum, listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. Rumah susun sederhana milik Rusunami. Kesimpulan, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang
dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Karenanya, tidak heran jika PPN sering kita temukan dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Dasar hukum PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian dasar hukum terbaru PPN tertuang di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP). Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak, atau perolehan jasa kena pajak, atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, atau impor barang kena pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan. Pengusaha kena pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM yang telah disetor dengan menggunakan SPT masa PPN ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sekian presentasi dari kelompok 4 akuntansi. Lebihnya tolong diterima, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.